Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pagi hari yang ke-21 Ramadan mudah-mudahan menjadi pagi yang penuh berkah bagi kita semua, pagi yang senantiasa Allah ridhai karena kita hadir di masjid yang kita muliakan ini untuk melaksanakan ibadah wajib subuh dan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang juga kita adakan kajian Islam terkait dengan Al-Quran yang hari ini insyaallah kita bahas. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan langkah kita dari rumah menjadi ampunan buat kita. Nabi pernah menyatakan, man intaqala li talabil ilmi ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Orang yang berangkat dari rumah ke majelis ilmu maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Subhanallah ya. Dari rumah berapa langkah nih kita nih? Sebelum melangkah saja sudah diampuni oleh Allah. Dan orang-orang yang suci insyaallah kita berharap menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Semua doa orang-orang yang bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih tindakannya, insyaallah doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Hari ini kita sudah berdoa, apalagi doa sebelum salat wajib antara azan dan iqamah. Insyaallah tidak ada yang ditolak insyaallah ya. Kita harus yakin tuh sama Allah bahwa doa kita diterima. Bapak dan Ibu, terkait dengan proses pembukuan Al-Quran, kita harus lihat juga kalau pada generasi Abu Bakar Al-Quran itu dibukukan karena banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang wafat dalam perang Yamamah. Harus dicatat oleh kita. Jika tidak dibukukan, maka umat Islam akan kehilangan kitab sucinya. Itu pada masa Abu Bakar. Terus sampai ke generasi Umar. Jadi mushaf yang ditulis oleh Zaid dan tim penyusun mushaf Al-Quran ya, itu diserahkan kepada Hafsah. Hafsah ini istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Hafsah ini seorang wanita penghafal Quran, istri Nabi penghafal Quran. Nabi waktu menikahi Hafsah ini sudah status janda yang meninggalkan anak 5 orang anak. Yang waktu itu Nabi menawarkan kepada sahabat untuk melindungi anak-anak yatim yang ada di bawah asuhan Hafsah. Tapi sahabat tidak ada yang merespon. Wallahu alam ya ceritanya kenapa tidak ada yang merespon, apakah karena punya anak banyak atau sudah janda gitu kan, masalah juga. Tapi kemudian Nabi melamarnya untuk dijadikan istri. Ternyata Nabi baru tahu kalau Hafsah itu adalah hafizah Quran, luar biasa. Dan beliau dikisahkan di dalam surat At-Tahrim ya, itu terkait dengan madu, karena Hafsah ini pandai memasak dan pandai menghidangkan makanan yang membuat Nabi sebagai suaminya tertarik untuk betah di rumah Hafsah, yang kemudian menimbulkan kecemburuan gitu.
Biasa kalau istri banyak begitu ya, makanya istri satu aja. Ya, luar biasa ya. Itu dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ya, kenapa engkau mengharamkan madu gitu kan? Hanya karena ingin memikat istri-istrimu gitu. Jadi Nabi ketika ada konflik itu, saya haramkan saat ini madu, kemudian Allah tegur ya, jadi kalau hukum itu jadi hukum, jadi jangan mengharamkan makanan yang halal dan jangan menghalalkan makanan yang sudah diharam, itu kena kifarah itu ya. Bapak dan Ibu, kita tidak bahas ini. Kalau bahas ini panjang ceritanya, banyak wanita yang tersinggung nanti dan laki-laki yang senang nanti kan. Karena orang kira-kira rata-rata kan kalau udah bicara soal 2-3 senang tuh gitu. Udah sunahnya di situ gitu kan. Padahal ada sunah lain. Jadi, saya tidak tertarik, saya tetap satu. Insya Allah ya. Jadi pada masa Utsman bin Affan, maka kemudian kita sebut ini mushaf Utsmani, yang ada di tangan kita namanya mushaf Utsmani, mushaf yang disusun pada periode Utsman. Ini mengapa terjadi pembukuan kembali pada masa Utsman bin Affan? Ada laporan ketika Islam sudah ekspansi ke beberapa negara, termasuk di situ di Azerbaijan dan Armenia. Tahu Bapak dan Ibu Azerbaijan dan Armenia? Nggak jauh dari Grogol lah, sekian kilo. Ya. Itu terjadi bacaan yang beragam. Dan mereka orang-orang Armenia, perbatasan Azerbaijan, orang-orang Islam itu kan menggunakan atau membaca Al-Quran dengan dialek mereka, selain dialek kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah, Madinah. Itu kan kabilahnya banyak, dan itu membaca Al-Quran dengan dialek-dialek yang berbeda ya. Di Indonesia kan gitu juga sama ya, Jawa Jogja dengan Jawa Tegal kan beda gitu. Kemudian bahasa Sunda Cianjur dengan bahasa Sunda Serang beda lagi kan. Jadi banyak dialek. Nah, Hudzaifah menyampaikan hal ini, keprihatinan bahwa ada bacaan yang sangat beragam sehingga ini akan mengancam keutuhan bacaan Al-Quran, dan ini menimbulkan perpecahan. Itu sudah dianggap rawan oleh waktu itu. Akhirnya direspon oleh Utsman bin Affan. Ini bahaya kalau semua orang membaca dengan dialek yang berbeda, akhirnya bacaan yang mana yang benar? Maka direspon kemudian oleh Utsman mengumpulkan tim yang dulu pernah dibentuk oleh Abu Bakar. Apa yang diharapkan oleh Utsman bin Affan? Kata Utsman bin Affan, "Ara an yajma'an nas 'ala mushafin wahid, fala takunu fi firqatin wal ikhtilaf." Saya ingin melihat, katanya, semua orang umat Islam ini membaca Quran satu mushaf saja, bacaannya seragam, tidak ada yang berbeda, satu mushaf, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan perbedaan bacaan. Kan gitu keinginan Utsman bin Affan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama, Utsman bin Affan itu membentuk tim, meresmikan tim 12. Itu dari suku Quraisy dan Ansar. Salah satunya atau diantaranya Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Ini penghafal Quran semua ya, penulis dan penghafal Quran. Ini prosesnya, kumpulin, percayakan kepada mereka. Kedua,
mushaf yang dipersiapkan untuk ditulis itu kan ada mushaf lembaran-lembaran itu. Ya, itu nggak dibuang itu. Selain mushaf induk yang ada di Hafsah, itu mushaf lembaran itu tetap masih ada di tangan Zaid. Itu dikumpulkan ulang. Ya. Lalu dibaca ulang lagi. Takut ada yang salah. Ya. Kalau kita baca pasti salah. Karena belum bertitik, belum berbentuk perbedaan antara huruf-huruf tertentu. Dal, zal sama. Itu ya, ada bedanya titik kan di situ. Jim, ha, kho ada bedanya titik. Tapi waktu itu semuanya belum ada titik. Karena pemberian tanda itu generasi Ali nanti pada Abul Muqla Ad-Duwali dan murid-muridnya. Baru arah harkat dan seterusnya nanti akan kita bahas hari berikutnya. Nah, ini dibacakan ulang, diperlihatkan ya kepada Sa'id bin As dan kemudian Ibnu Zubair. Ini diperlihatkan ulang. Jadi ini manuskripnya, mushafnya. Termasuk mushaf yang ada di tangan Hafsah itu menjadi rujukan penting. Karena nanti ada mushaf yang jadi rujukannya itu mushaf primer dan mushaf sekunder. Ada mushaf induk yang pokok, lembaran-lembaran selain mushaf di tangan Hafsah, juga ada mushaf yang sekunder yang lain ya. Ada perbedaan nanti antara dua mushaf pokok ya untuk dijadikan rujukan dengan mushaf tambahan nanti. Kemudian setelah jadi dibikin beberapa mushaf. Ini menulis waktu itu. Jadi Quran belum dicetak. Karena percetakan Al-Quran itu baru berlangsung terjadi pada tahun 1444 Masehi di Venesia. Venesia itu Roma, Italia kan ya? Iya. Iya betul. Iya betul. Bukan di Grogol, Bu. Ya. Jadi 1444 Masehi itu baru dicetak. Sebelumnya ulama-ulama itu menulis dengan tangan mereka. Lihat di Masjid Atin kan banyak mushaf yang ditulis tangan oleh ulama-ulama Indonesia. Tulis tangan. Kita bikin bismillah aja ngacakannya mesti nyontek juga itu. Ya. Bagaimana mereka itu begitu girahnya tinggi untuk membaca Al-Quran, pengen baca Quran tuh menulis dulu. Kita tinggal baca aja masih males, ya kan? Tinggal baca aja. Udah males, bacanya salah juga. Ya. Nah, setelah ditulis beberapa mushaf itu lalu ya mushaf awal dulu ini dibacakan dulu di depan Utsman bin Affan. Jadi dibacakan di depan Utsman sebagai mushaf resmi untuk ditetapkan bahwa ini mushaf resmi. Jadi penetapannya di hadapan Utsman bin Affan sebagai khalifah, mushaf resmi. Karena Utsman ingin mushaf Al-Quran itu satu bentuk bacaan. Walaupun nanti ada bacaan lain yang disahkan dalam Islam oleh Nabi, diakui, namanya qiraat sab'ah. Nah, sampai ada qiraat 10. Nanti yang 3 lagi itu tidak populer, tapi qiraat sab'ahnya itu populer. Yang 7, qiraat 7, qiraat ada 10 jenis bacaan. Kita baru tahu satu jenis bacaan saja ya. Kayak wadduha, itu wadduha saja. Padahal ada yang baca wadduha. Misalkan qad aflaha, ada yang baca qad aflaha. Ada yang baca fayaqtuluna wa yuqtalun, ada yang baca fayuqtaluna wa yaqtulun. Nunshizuha, ada yang baca nanshuruha.
Itu ada yang baca begitu. Anzartahum, ada yang baca anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itu bacaan-bacaan yang kita hafal sekarang ini, bacaan qiraat hafaz ya. Qiraat itu aja yang baca ini. Ini juga masih mentok-mentok kayaknya. Bapak dan Ibu, kita lihat misalkan perbedaannya di apa saja sih, di i'rab misalkan. Ada yang baca bil bukhli, ada yang baca bil bakhli. Itu surat An-Nisa diungkapkan itu. Ada bil bakhli, ada yang baca bil bukhli. Ada perbedaan bacaannya dalam konteks tasrif. Nah, tasrif itu apa ya? Tasrif itu perubahan kata, perubahan suku kata. Itu tasrif namanya. Misalkan zahaba yadhabu dhihaban, raja'a yarji'u ruju'an raj'an gitu. Itu namanya tasrif tuh. Dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari', isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, isim makan, isim zaman, ya isim alat. Nah, isim ini nggak ngerti kita ya. Isim itu kata benda. Kata kerja namanya fi'il. Isim. Nanti ada isim kan nama, beda nama benda. Nama orang termasuk isim. Al-ismu itu perubahan kata. Jadi kita lihat kata banyak tubuh kitaban, ya kitabatan itu berubah tuh. Kataba sudah menulis, dia sudah menulis. Ya tubuh sudah menulis. Kitaban buku, kitabatan penulisan. Uktub tulislah. Katibun penulis, maktubun ditulis, maktabun tempat menulis, meja. Lata, jadi kalau yang nggak paham akan baca aqimus sholauta karena ada waw di situ. Tapi dibacanya sholat. Apa? Karena ada sahabat yang membaca dalam bentuk jamak, sehingga bentuk tulisan itu ditambah ada wawunya. Ada sahabat yang baca aqimus sholawat gitu, atau sholawati karena ini muannas, jamak muannas, jamak bentuk feminin. Ada jamak tunggal feminin, sholata, ada ta'nya. Nah ini penulisan as-sholata ditulis as-sholawat, ditulis menggunakan waw, as-sholauta gitu ya, sholata ada wawnya. Termasuk zakat. Mestinya kalau imla'i, rasam imla'i itu menggunakan alif. Zakata ada kapnya pakai alif, zakata. Tapi ditulis dalam Al-Quran menggunakan waw, az-zakata pakai alif berdiri. Termasuk lamnya itu pakai alif berdiri. Karena ada sahabat yang membaca dalam bentuk jamak. Bapak dan Ibu, ini sekedar pengetahuan buat kita bagaimana kesejarahan Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran sehingga berada di tangan kita. Ini berproses panjang ternyata sampai di tangan kita berbentuk huruf-huruf yang indah sangat. Dan sudah bisa dibedakan antara satu huruf dengan huruf lain. Bersyukurlah kita ketika ulama punya gagasan-gagasan baru, inovasi-inovasi untuk memudahkan non-Arab bisa membaca Al-Quran, maka melakukan terobosan-terobosan dalam mengolah huruf, tetapi tidak merusak wahyu itu sendiri, tidak keluar dari teks. Seperti kita lihat ketika Bung Karno menulis proklamasi, tulisan dia gimana? Miring, ya kan? Miring kan tulisan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal mengenai gitu kan? Miring guys. Tapi kita ketik tulisan yang sama, pesannya sama nggak? Sama. Bentuk tulisannya beda nggak? Beda. Seperti itulah kira-kira Quran itu seperti itu. Walau bentuk tulisannya berbeda, tapi pesan yang diucapkannya sama, tidak berubah. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami bagaimana kesejarahan Al-Quran yang panjang itu.
Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran semua. Bapak dan Ibu, mari kita bersolat pagi ini. Semoga Allah memberikan syafaat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi وصلي وسلم